Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu, nikmat kesempatan hidup, dan berbagai nikmatnya Allah. Tak bosan-bosannya ya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dengan senantiasa kita mengucapkan ya salawat kepada beliau, ya semoga kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar sobat Mosju hari ini? Ya, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan ya, sehingga kita masihlah bisa menjalani setiap aktivitas yang bermanfaat, ya kan? Yang menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah pastinya. Ya, hari ini ya kita udah masuk ya ke Ramadan ke-17 ya. Nah, gimana nih target-targetannya Sobat Mosju? Apakah sudah tercapai? Ya, nah kalaulah belum ya segeralah untuk mengejar target, ya segeralah untuk mencapai target itu tadi. Ya, nah jadi ketika kita berbicara tentang Ramadan, ya sebenarnya Ramadan ini ya menempah kita menjadi hamba yang taat. Ya, nah maka ketika Ramadan tahun lalu kayak gitu kan, itu belumlah menjadikan dirinya kita menjadi hamba yang taat, maka Ramadan kali ini ya bersegeralah ya kita berupaya untuk menempah dirinya kita untuk meraih ketaatan tadi. Nah karena memang ya Allah masih ya memberikan kita kesempatan untuk meraih ketaatan itu tadi, maka berusahalah kan gitu ya untuk mencapai ketaatan itu tadi. Nah, berbicara tentang ketaatan ya, ini berkaitan dengan kultum yang Evi bawakan hari ini ya. Judulnya adalah taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Nah, ketika kita menjalani kehidupan, kita seringkali menjumpai dua hal, ya, kanan atau kiri, kan itu ya, satu atau dua, surga atau neraka, baik atau buruk, bahagia atau sengsara, taat atau maksiat, dan yang lainnya. Nah, ketika kita dipilih ya, ketika kita dihadapkan pada pilihan baik atau buruk, pasti setiap dari kita maunya yang baik ya. Ketika dihadapkan pada pilihan syurga atau neraka, setiap kita pasti memilih kepada syurga ya. Ketika kita dihadapkan pada pilihan ya, mau bahagia atau sengsara, pasti setiap dari kita maunya bahagia. Dan memang setiap pilihan-pilihan itu ya dikembalikan kepada manusianya kan gitu ya, karena memang hidup adalah pilihan, maka ya pilihlah pilihan yang mendekatkan dirinya kita kepada Allah kan gitu ya. Nah maka terkait pilihan-pilihan tadi ya maka ya pilihlah pilihan yang terbaik. Maka tadi misalnya laki-laki atau perempuan ya, maka kan gak ada ya yang di tengah-tengahnya, gak ada yang separuh-separuh ya, setengah-setengah kan gitu ya, gak ada, susah nantinya satu atau dua kan gitu kan, gak ada ya satu setengah kan gitu ya. Nah maka pilihlah yang maksudnya gini, yang jelas-jelas aja lah kan gitu ya. Kalau nggak satu ya dua, kalau nggak laki-laki ya perempuan, kalau nggak surga ya neraka. Nah berbicara tadi tentang laki-laki dan perempuan, nah kan ya nggak ada ya setengah laki-laki setengah perempuan. Nah maka ketika pun ada, nanti ujungnya itu akan susah ya. Nah laki-laki
setengah laki-laki setengah perempuan, banci ya, atau bencong lah kita katakan. Nah, maka ini akan susah di kemudian hari ketika nanti dia menghadap kepada kematian kan itu ya. Nah, maka susah ya kita mau nanti doanya gimana kan itu ya. Kalau laki-laki itu kan Allahumma ufir lahu, kalau perempuan itu kan Allahumma ufir laha. Nah, kalau setengah-setengah ya, setengah perempuan setengah laki-laki, gimana coba bacanya? Allahumma ufir laha lahu laha lahu ya, kan susah ya kan gitu kan, dan memang nggak ada yang diajarkan kan, nggak gitu ya bacanya kan. Jelas ya kalau laki-laki kan Allahumma ufir laha, salah, Allahumma ufir lahu ya kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ufir laha kan gitu ya. Nah, maka yang jelas aja kan gitu. Maka laki-laki atau perempuan ya, yang jelas kan gitu kan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Maka kalau nggak baik ya buruk kan gitu kan. Kalau nggak satu ya dua, kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak taat ya maksiat kan gitu ya. Nah, maka terkait pilihan-pilihan tadi kan gitu ya. Nah, itu kan memang adalah kembali lagi kepada manusianya kan itu ya, itu adalah pilihannya. Nah, maka ketika kita berbicara ketaatannya tadi, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Nah, ketika kita melakukan ketaatan maka ujungnya itu pasti bahagia, ketika kita melakukan kemaksiatan ujungnya itu pasti sengsara ya. Misalnya terkait taat ya, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, taat di sini kan adalah menjalankan seluruh perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya kan gitu ya. Nah, ketika kita taat kepada Allah maka ujungnya adalah kebahagiaan. Contohnya apa? Misalnya kan gitu, dengan kita itu menggunakan jilbab dan kerudung kan gitu ya, itu salah satu contohnya. Maka ya Allah sudah menyediakan nih ya kan, kebahagiaan ya di kemudian ya. Atau Allah sudah menyediakan balasan bagi orang-orang yang taat ini tadi. Nah, balasannya apa? Adalah surga. Maka kita akan berbahagia nantinya ya, di setelah kehidupan dunia ya. Kita akan merasakan kebahagiaan itu di surga nantinya. Nah, maka ketika berbicara tentang kemaksiatan, misalnya pacaran lah ya, paling dekat ya, pacaran. Nah, kan Allah sudah katakan ya, janganlah engkau mendekati zina, la taqrabuz zina ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 ya. Allah sudah katakan ya, jangan engkau mendekati zina. Nah, untuk sampai ke perzinahan itu kan ya pasti awalnya adalah pacaran. Maka pacaran adalah haram ya, pacaran itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka itu adalah kemaksiatan ya. Maka apa? Ujungnya adalah kesengsaraan. Maka tadi ujung dari kemaksiatan adalah sengsara ya. Allah sudah menyediakan neraka ya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, tadi berbicara tentang bahagia, taat pasti bahagia. Nah, bahagia di sini kan gitu ya, bukanlah bahagia dari segi harta ya, bukan dari segi materi. Nah, kebanyakan orang ya mendefinisikan bahagia itu ketika memiliki banyak harta. Faktanya memiliki banyak harta itu tidaklah menjamin kebahagiaan. Faktanya mana kan itu ya, itu seperti para artis ya. Kalau kita lihat banyak ya artis-artis, banyak nggak duitnya ya, banyak kan ya, tapi berujung kepada kesengsaraan hidup ya. Mereka merasakan kesengsaraan itu kan dengan menggunakan narkoba lah kan itu ya. Nah, itulah dia, karena ya banyak pun uang ya itu tidak menjamin kebahagiaan. Nah, maka ya bahagia seorang muslim itu adalah ketika meraih ridhonya Allah kan gitu ya. Maka untuk meraih ridhonya Allah ini tadi kita dapatkan dengan melakukan ketaatan. Nah, maka bisa dipastikan ya, dan kita harus menyadari bahwa ya ketika kita melakukan ketaatan maka kita akan bahagia. Ketika kita melakukan kemaksiatan kita akan sengsara ya. Maka tadi ya, hidup adalah pilihan, maka setiap pilihan itu ya dikembalikan kepadanya kitanya. Maka pilihlah pilihan yang terbaik.
Nah, setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya kan itu kan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan senantiasa ya itu nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Nah, maka tadi ya taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Ya, ini aja yang bisa Ipi sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesalahan hanya dari manusia, kesempurnaan hanya berasal dari Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.